Seorang nabi dari kalangan para nabi akan berperang, maka ia berkata kepada kaumnya, "Jangan ikuti orang yang baru memiliki istri atau baru menikah dan ia ingin menggaulinya tapi belum digauli. Jangan juga ikut orang yang sudah membangun bangunan tapi atapnya belum terpasang. Dan jangan juga ikut orang yang sudah beli kambing atau unta hamil sedang ia masih menunggu kelahirannya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Kalam Turas, ikhwani fillah yang dirahmati Allah, setiap nabi diutus kepada kaumnya masing-masing. Mereka memiliki syariat yang tidak mutlak sama. Namun walaupun demikian, dasar-dasar agama mereka sama, khusus pada aspek dasar akidah, seperti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa dan satu-satunya yang benar untuk disembah, percaya kepada para nabi dan rasulnya, beriman kepada keberadaan malaikatnya dan hari kiamat, dasar ibadah seperti menunaikan salat dan zakat, serta berbagai ketaatan kepada Allah, dasar akhlak serta keutamaan, yaitu perintah jujur, menepati janji, dan menunaikan amanah. Hal ini memberikan petunjuk bahwa tujuan mereka sama-sama Islam, yang tak lain merupakan ketundukan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bingkai ajaran yang dibawa oleh para rasul. Islam adalah agama semua nabi. Kata Islam untuk ajaran para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW merupakan sifat ketundukan dan kepasrahan makhluk kepada Allah. Sedangkan kata Islam bagi ajaran umat Nabi Muhammad SAW memiliki keistimewaan dari kesinambungan sifat itu, sekaligus menjadi tanda dan nama baginya. Di antara para nabi tersebut adalah Yusha bin Nun alaihissalam, yang merupakan salah satu nabi yang diutus kepada Bani Israel. Periode kenabian beliau di tengah Bani Israel adalah bertepatan selesainya waktu 40 tahun saksi tih Bani Israel di Padang Sinai, dan itu berdekatan dengan masa wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Allah memberikan sanksi tih kepada Bani Israel karena membangkang atas perintah Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah kemudian mengharamkan tanah Palestina itu bagi kaum Bani Israel selama 40 tahun. Dan selama 40 tahun tersebut, Bani Israel tak mampu memasuki tanah Palestina dan hanya berputar-putar saja di lokasi tersebut, di Padang Tih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 26, "Qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanah yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin." Jika demikian, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi Padang Tih. Maka janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Yusha alaihissalam merupakan murid sekaligus pasukan jihad yang sangat dekat dengan Nabi Musa alaihissalam semasa hidupnya, bahkan menjadi penggantinya. Kedekatan itu dapat disimpulkan dari beberapa peristiwa penting dalam riwayat terkait dakwah dan jihad Nabi Musa alaihissalam, di mana sosok Yusha alaihissalam selalu hadir, utamanya pada periode setelah terbelahnya laut hingga menenggelamkan Fir'aun, dan momentum Bani Israel diselamatkan hingga mereka ditugaskan berjihad masuk ke Baitul Maqdis. Kisah Nabi Yusha alaihissalam menarik menjadi pembahasan bagi generasi Islam hari ini, di mana Baitul Maqdis sedang berada di bawah penjajahan dan membutuhkan generasi yang mampu untuk membebaskannya.
Yusha bin Nun alaihissalam adalah pelanjut dari usaha panjang Nabi Musa alaihissalam untuk membebaskan Baitul Maqdis pada masanya. Keberhasilan Yusha bin Nun tidak bisa dilepaskan dari usaha Nabi Musa alaihissalam menempa beliau sebagai generasi baru Bani Israel. Hal itu dikarenakan Nabi Musa alaihissalam telah menyaksikan generasi tua Bani Israel yang membangkang perintah jihad, hingga butuh generasi baru. Teman-teman yang dirahmati Allah, para ulama memang menjelaskan bahwa 40 tahun yang menjadi saksi padang tih bagi Bani Israel karena menolak jihad masuk ke Baitul Maqdis, hakikatnya adalah skenario pergantian generasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Generasi pembangkang jihad dalam waktu itu akan meninggal dan tidak mendapatkan kemuliaan Baitul Maqdis. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menanti serta mendidik generasi baru yang akan siap berjihad. Hanya Yusha bin Nun dan Kilab bin Yafna yang tidak menolak jihad di awal yang akhirnya membersamai bahkan memimpin generasi baru itu untuk membebaskan Baitul Maqdis pasca wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Dalam sebuah riwayat yang dituliskan oleh At-Tabari dalam tafsirnya, hingga saat tumbuh generasi baru dari keturunan mereka Bani Israel dan telah meninggal bapak atau orang tua mereka yang membangkang jihad, serta selesai masa 40 tahun masa sang sitih. Al-Quran menyebutkan Yusha alaihissalam tanpa nama dalam kisah pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam dalam firman-Nya pada surah Al-Kahfi ayat 60. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Dalam hadis dari Ibnu Abbas dari Ubay bin Ka'ab menerangkan bahwa anak laki-laki Musa alaihissalam adalah Yusha bin Nun. Nabi Musa alaihissalam wafat di masa sangsi padang tih setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar beliau diwafatkan di dekat Baitul Maqdis. Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan dalam sebuah riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendekatkannya dengan tanah suci, yaitu Al-Ardul Muqaddasah, dalam jarak sejauh lemparan batu. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, seandainya aku ke sana, pasti akan aku tunjukkan kepada kalian keberadaan kuburnya yang ada di pinggir jalan di bawah tumpukan pasir merah. Yusha alaihissalam adalah pembebas Baitul Maqdis yang bertakwa dan bahkan diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menahan matahari dalam pembebasan itu. Al-Dhammi memaparkan perdebatan terkait kota apa yang sebenarnya dibebaskan oleh Yusha bin Nun. Menurutnya Ibnu Katsir menguatkan pendapat bahwa kota yang dibebaskan oleh Yusha saat diberikan mukjizat menahan matahari itu adalah Baitul Maqdis, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Inna syamsa lam tuhbas li basharin illa li Yusha'a layaliya sara ila Baitul Maqdis. Sesungguhnya matahari tidak pernah tertahan peredarannya di atas manusia kecuali bagi Yusha alaihissalam di malam-malam berjalan atau jihad menuju Baitul Maqdis. Hadis riwayat Ahmad. Teman-teman yang dirahmati Allah, setidaknya ada 3 riwayat kisah Nabi Yusha alaihissalam yang menggambarkan kehidupan Nabi Yusha ketika menjadi penuntut ilmu, ketika menjadi prajurit, dan ketika menjadi pemimpin. Yang pertama, sebuah riwayat yang menegaskan bahwa pelayan muda Nabi Musa alaihissalam saat berguru dengan Khidir alaihissalam adalah Yusha bin Nun. Riwayat tersebut dari seorang tabi'in Sa'id bin Jubair. Saya berkata kepada Ibnu Abbas,
Sesungguhnya Naufal al-Bakali mengklaim bahwa Musa Bani Israel bukanlah Musa yang bertemu Khidir alaihissalam. Kemudian Ibnu Abbas menjawab, telah berdustalah musuh Allah. Ubay bin Ka'ab menceritakan kepada kami dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Musa berdiri berkhutbah di tengah Bani Israel, lalu ditanyakan kepadanya Musa alaihissalam, siapakah manusia yang paling berilmu? Musa menjawab, saya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegurnya karena tidak mengembalikan ilmu itu kepada Allah. Maka diwahyukanlah kepadanya, tidak demikian, seorang hamba di antara hamba-hambaku di pertemuan dua lautan, dia lebih berilmu daripada engkau. Musa berkata, baik Tuhanku, bagaimana caraku untuk sampai kepadanya? Kamu ambillah seekor ikan di sebuah bejana, maka dimanapun engkau kehilangan ikan itu, maka ikutilah. Musa alaihissalam pun keluar dan bersamanya pelayan mudanya, yaitu Yusha' bin Nun. Bersama mereka seekor ikan hingga ketika sampai ke batu karang, mereka pun singgah. Nabi Muhammad SAW melanjutkan ceritanya dan berkata, Musa alaihissalam meletakkan kepalanya lalu tertidur. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, selain berkhidmat kepada Nabi Musa alaihissalam, terdapat riwayat yang juga menegaskan bahwa salah satu dari dua ketua pasukan prajurit jihad yang setia kepada Musa alaihissalam adalah Yusha' bin Nun. Di saat semua ketua pasukan Bani Israel yang bersama Musa alaihissalam melawan perintah jihad, Yusha' alaihissalam justru tetap patuh hingga perkataannya diabadikan dalam Al-Quran, walau tanpa menyebut nama beliau. Riwayat dari Ikrimah berikut menjelaskan, dari Ibnu Abbas, dalam sebuah kisah yang disebutkannya, beliau berkata, lalu pulanglah mereka, yaitu para wakil yang 12 dari kabilah-kabilah Bani Israel, kepada Musa alaihissalam. Kemudian mereka mengabarkan Musa alaihissalam terkait apa yang telah mereka saksikan dalam tugasnya untuk mengintai musuh. Maka berkatalah Musa alaihissalam kepada mereka, sembunyikan perihal mereka atau musuh, dan jangan memberikannya kepada siapapun dari pasukan perang. Karena bila kalian bocorkan ini atau perihal kekuatan musuh yang besar kepada pasukan, mereka akan gagal dan tidak akan masuk berperang ke dalam kota Baitul Maqdis atau Ariha ini. Ibnu Abbas melanjutkan, maka kembalilah setiap wakil tadi ke kabilah masing-masing. Tapi mereka malah membocorkan perihal itu kepada kerabatnya dan sepupunya, kecuali dua orang ini, yaitu Yusha' bin Nun dan Kilab bin Yufna. Sungguh, mereka berdua menyembunyikan perihal itu dan tidak membocorkannya kepada siapapun. Mereka berdualah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 23. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim madkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka berkata, para Bani Israel, hai Musa, kami sekali-sekali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka akan di dalamnya. Karena itu, pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruqa bainana wa bainal qaumil fasiqin. Berkata Musa, ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Hadis yang panjang ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari. Teman-teman yang dirahmati Allah,
Kemudian yang ketiga, selain dalam momen kebersamaannya dengan Nabi Musa alaihissalam, ada juga sebuah riwayat tentang Yusha bin Nun alaihissalam di saat-saat pembebasan Baitul Maqdis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Muslim, yang berbunyi sebagai berikut. Dari Hammam bin Munabbih berkata, berikut ini yang diceritakan kepada kami oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan beberapa hadis di antaranya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang nabi dari kalangan para nabi akan berperang. Maka ia berkata kepada kaumnya, jangan ikuti orang yang baru memiliki istri atau baru menikah dan ia ingin menggaulinya tapi belum digauli. Jangan juga ikut orang yang sudah membangun bangunan tapi atapnya belum terpasang. Dan jangan juga ikut orang yang sudah beli kambing atau unta hamil sedang ia masih menunggu kelahirannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, maka ia pun berperang dengan pasukan yang sudah disaring dengan kriteria tadi. Kemudian semakin dekatlah negeri itu yang akan dibebaskan saat waktu sholat asar atau mendekati. Maka dia berkata kepada matahari, sesungguhnya engkau diperintah untuk terbenam dan aku pun diperintahkan untuk berjihad. Ya Allah, tahanlah ia di atas kami. Maka matahari pun tertahan hingga Allah memenangkannya. Ia pun mengumpulkan ghanimah harta rampasan perang. Lalu api datang dari langit, menyambar ghanimah, namun tidak membakarnya. Ia pun bersabda kepada pasukan, berarti di antara kalian ada ghulul atau ghanimah yang disembunyikan. Setiap kabilah harus diwakili oleh seorang laki-laki untuk berbaiat kepadaku. Ada tangan seorang laki-laki menempel tak bisa dilepas dari tangannya. Ia pun bersabda, ghulul itu ada di antara kalian. Semua anggotamu harus membaiatku. Maka ada tangan 2 atau 3 orang yang menempel dengan tangannya. Ia pun bersabda, ghulul itu ada pada kalian. Mereka pun menyerahkan kepala sapi terbuat dari emas, lalu meletakkannya bersama ghanimah lain, dan api pun datang membakar semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, kemudian Allah menghalalkan ghanimah untuk kita. Dia melihat kelemahan dan ketidakberdayaan kita, maka dia halalkan untuk kita. Namun, pada riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak ditambahkan keterangan dari Ka'ab tentang siapakah sosok Nabi yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemudian Ka'ab berkata, benarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya seperti ini. Demi Allah, di dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Taurat. Kemudian Ka'ab berkata, wahai Abu Hurairah, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepadamu terkait siapa Nabi itu? Abu Hurairah menjawab, tidak. Ka'ab kemudian menyahut, dia adalah Yusha bin Nun. Ka'ab bertanya lagi, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan negeri apa itu yang dibebaskannya? Abu Hurairah menjawab, tidak. Ka'ab kemudian menyahut, itu adalah kota Ariha, yaitu Palestina. Teman-teman yang dirahmati Allah, Yusha bin Nun alaihissalam menjalani fase demi fase hidup beliau penuh dengan keteladanan, khususnya bagi pembentukan generasi pembebas Baitul Maqdis. Walau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan secara langsung nama Yusha bin Nun alaihissalam, namun kita dapat mengetahuinya melalui riwayat-riwayat yang menafsirkan ayat-ayat berkenaan peristiwa dalam hidup Nabi Musa alaihissalam. Dengan bantuan riwayat-riwayat itu, kita dapat mengetahui bahwa fase kehidupan Nabi Yusha bin Nun diceritakan dalam beberapa momentum oleh Al-Quran, mulai dari fase beliau sebagai murid pelayan Nabi Musa alaihissalam dalam bertemu Khidir alaihissalam, hingga fase beliau menjadi ketua prajurit di bawah komando jihad Nabi Musa alaihissalam. Bahkan beberapa riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan tersendiri bagaimana saat-saat beliau mengemban amanah menjadi khalifah Nabi Musa alaihissalam,
dan memimpin pembebasan Baitul Maqdis. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga dengan kisah ini kita bisa mengambil ibrah dan manfaat, dan kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina diberikan kekuatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan hak-haknya. Wallahu a'lam. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.